وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ternyata itu sudah pasangannya, saudara muslim. Itu sudah pasangannya, itu sudah gandengannya. Yang pertama gandengannya adalah ketika dia nggak percaya dengan kebenaran orang lain, apalagi dari mantan yang disampaikan, maka dia akan mengatakan itu hoax dan sebagainya. Maka sebaliknya ternyata ada gandengan nih, ternyata dia juga sering hoax, sehingga dunianya juga tipu-tipu. Dunianya juga hoax semua, dunianya juga hoax, menipu umatnya, menipu jamaahnya, sampai surganya juga kira-kira ya ditipu ya. Masa surga harus bersyarat dia mengikuti jamaah golongan ini saja, yang lain tidak. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahi mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tetap semangat atas pemberian Allah, kita manfaatkan untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara-saudara tua kita yang ada di Jokam 354 Islam Jamaah. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kadang kita itu sulit menyikapi, bukan kadang, dan terus terang terus menerus, bukan kadang. Kita itu sulit menyikapi bagaimana kawan-kawan yang ada di dalam, saudara tua kita yang ada di dalam, yang di Jokam itu, ketika ditunjukkan sebuah kebenaran fakta tentang bagaimana keadaan baik, keadaan misalnya keadaan pusat seperti ini, dia nggak percaya. Artinya keadaan itu ada dua hal. Yang pertama adalah keadaan baik, misalnya keadaan baik, misal contoh bahwasanya ketika ada kawan-kawan yang mencoba bertanya kepada ulama-ulama pusat tentang misalnya bagaimana Bapak tentang kawan-kawan yang keluar dari jamaah, apakah itu murtad misalnya. Maka ulama-ulama itu kadang-kadang sebagian yang masih, insya Allah kita doakan semoga bersih hatinya, dia menjawab tidak boleh, itu tidak murtad. Itu kalau itu misalnya kalau nggak punya imam itu hanya sekedar maksiat misalnya, nggak sampai pada murtad, nggak boleh dikafirkan. Ketika itu hal yang baik ya, ketika yang baik itu disampaikan kepada kawan-kawan Jokam, dia katakan hoax. Gak mungkin, berarti kan secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasanya jawaban ulama-ulama pusat yang tidak mau mengkafirkan selain golongannya itu hoax. Artinya mafhum mukhalafahnya berarti apa? Berarti enggak, berarti tetap jamaah itu ngafir nih, harus mengkafirkan, harus menganggap murtad. Itu hal-hal yang khair, insyaallah, yang baik. Lalu kebalikannya, misal kita membahas tentang keburukannya. Kebetulan misal kita membahas, ada kawan-kawan tuh di Facebook, kadang-kadang kawan-kawan itu ya berlebihan, keterlaluan juga, kawan-kawan hijrah itu juga ya. Ada satu yang mesem guyu, melihat pengurus-pengurus pusatnya off-roadan, melihat pengurus pusatnya pakai moge kesana kemari. Allah alam, saya nggak tahu apakah itu uangnya pribadi atau uang sabilillah, saya nggak bisa bersuudzon, namun
hidup yang yang serba mewah, di saat jamaahnya diajak untuk ngirit dengan istilah mujahid muzhid, dengan istilah untuk kerja mempeng tirakat banter, sing penting bisa infak. Namun kawan-kawan saudara-saudara tua kita pengurus pusat off-roadan, trail-trailan, off-roadan, apalagi kemudian touring berbagai kota dengan mobil-mobil atau motor-motor besar. Itu hal yang jelek ya, mungkin hal yang jelek bagi mereka. Kemudian kita tunjukkan atau bahasanya ditampilkan dalam sebuah Facebook, maka Jokam pun akan mengatakan nggak percaya juga, hoax, editan dan sebagainya, editan, hoax, dan maka kadang-kadang itu piye, percaya ini terus piye. Hatta sampai sehingga ya, sampai ketika kita dulu pernah mengupload tentang imamnya yang berbicara kotor-kotor, ada di komentar itu tidak percaya juga dengan bahasanya itu hoax, editan. Memang sih di zaman ini tidak sulit untuk mengedit. Kalau memang niat loh ya, itu tidak sulit untuk membuat editan itu tidak sulit. Sangat mudah sekali dengan perkembangan zaman ini. Nah, namun bagaimana mungkin kita mengungkap sebuah kebenaran itu tanpa kebohongan? Mengungkap sebuah kebohongan, mengungkap sebuah kebohongan dengan kejujuran, bukan kebohongan lagi. Jadi kita, para saudaraku semua, Jokam 354, coba dengarkan deh. Mantan-mantan itu insya Allah sudah hati-hati dalam membongkar itu hampir 100% A1. Pokoknya kita itu sebenarnya kadang-kadang sulit piye tuh jadi piye sini. Ternyata itu sudah pasangannya, saudaraku semua. Ternyata sudah pasangannya, itu sudah gandengannya. Yang pertama gandengannya adalah ketika dia nggak percaya dengan kebenaran orang lain, apalagi dari mantan yang disampaikan, maka dia akan katakan itu hoax dan sebagainya. Maka sebaliknya ternyata ada gandengan nih, ternyata dia juga sering hoax, sehingga dunianya juga tipu-tipu, dunianya juga hoax semua, dunianya juga hoax, menipu umatnya, menipu jamaahnya, sampai surganya juga kira-kira ya ditipu ya. Masa surga harus bersyarat dengan mengikuti jamaah golongan ini saja, yang lain tidak? Masa surganya harus bersyarat, harus membayar dengan infak 10% itu? Masa sekian juta orang? Bagaimana kalau kita berpikir misalnya di Qatar ini berapa ribu, berapa juta orang yang di Qatar saat ini, atau ratusan yang begitu luar biasanya dia menunjukkan tentang keramahan Islam. Beliau menunjukkan tentang beginilah Islam, damainya Islam, sehingga kalau kita mendengar di berita-berita, ratusan bahkan ribuan orang-orang non-muslim sehingga masuk Islam. Namun tetap tidak sah menurut perhitungan atau menurut kacamata, menurut pemahaman Jokam Islam Jamaah 354. Gak sah. Sehingga kita bisa berpikir, oh lah bener gandengan ini bohong. Dia selalu menggunakan bitonah. Bitonah itu bohong artinya. Ya, bitonah itu bohong. Sehingga kebohongan yang ditampakkan itu berdampak dia menganggap orang lain juga bohong juga. Karena itu ya jazau min jinsil amal, sebab amalan sendiri dia. Dia sering berbohong, akhirnya kita dikabari sesuatu yang benar. Iki lo paku bumimu, iki lo pengurus pusatmu, tak tekoni seperti ini tentang jamaahnya. Hoax itu pokoknya hoax. Ini loh ulamamu sendiri mengatakan bahwasanya tidak menetapi jamaahnya Jokam itu kalau dikatakan maksiat ya maksiat, nggak sampai kafir. Walaupun ini juga multi tafsir, walaupun ini juga kita tidak meyakini penuh, kemudian ungkapan ini itu apakah dari hatinya atau sedang berbudi luhur atau bitonah juga dengan kita yang nggak tahu. Namun
Setidaknya informasi ucapan seperti itu disampaikan kepada jamaahnya, kepada kawan-kawan yang ada di misalnya di media sosial, apa pernyataannya, hoax. Gak percaya aku, gak percaya nek Paku Bumi ngono. Berarti kan sama saja kalau bisa katakan berarti bunuh diri. Berarti intinya kan tak percaya nek Paku Buminya atau ulama pusatnya tidak mengkafirkan golongan yang lain. Artinya mau mafhum mukhalafahnya berarti golongan ini intinya udah ngafir nih. Ya orang ngafir nih ya orang tetap udah ngafir nih. Dan seperti itu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, kita heran juga selama ini kok dibangun seperti itu terus ya. Selama ini kok dibangun seperti itu terus, bagaimana kita ketika kita misalnya dewi berbohong itu ya gak takut dosa. Gak takut dosa ya. Itu bukan strategi ya. Kalau dulu kan namanya itu strategi peperangan. Kita tidak sedang berperang, saudara. Ya. Dan strategi berperang juga bukan seperti itu. Siasah juga bukan seperti itu. Siasah bukan arti kemudian bohong dan lawan perang wis sapa to jane. Wong padha-padha wong Islam. Lawan perangnya kita itu siapa? Justru Anda yang menyatakan dakwah itu dakwah. Oh, ya dakwah, silakan dakwah. Ya dakwah. Ajak semua orang yang kamu anggap itu kafir, ajak dia iman. Buat YouTube, subscribe-nya yang banyak kan 15 juta nih. Subscribe-nya yang banyak. Kemudian langsung didakwakan, inilah golongan kita, golongan yang paling murni, paling halal, paling sah, paling jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Kan seharusnya seperti itu. Kalau memang itu dakwah loh ya. Judulnya kan dakwah. Mana dakwahnya? Kan gak ada. Di dakwah gak enak. Ya itu ya. Jadi gini, maksud saya gini. Udahlah para saudaraku semua yang ada di Cokam itu percayalah, percaya kepada kita, kepada kami. Yang disampaikan adalah sesuatu yang memang yang benar. Dan insya Allah kita hati-hati dalam menyampaikan informasi. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك